Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang dibagi atas beberapa provinsi dan daerah. Kemudian, daerah tersebut dibagi lagi atas kabupaten kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang telah diatur di dalam undang-undang. Sama halnya seperti perekonomian di dalam rumah tangga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Saat ini, perekonomian Indonesia menempati urutan ketiga se-Asia Tenggara dengan persentase pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 5,3% pada tahun 2019, dengan total APBN sebesar 1.527,2 triliun. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Sekitar 80% sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak. Pajak itu sendiri merupakan iuran wajib negara untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan negara yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, melainkan dapat kita rasakan melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menyediakan program Dana BOS. Program Dana BOS sendiri merupakan program bantuan operasional sekolah untuk membiayai kegiatan non-personalia bagi satuan pendidikan dasar. Sebagai pelaksana program wajib belajar, tujuan dari adanya BOS adalah membebaskan pungutan biaya untuk seluruh siswa dan siswi, baik tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Selain program Dana BOS, ada pula program lainnya seperti program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yang merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak-anak sekolah usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, tidak hanya itu. Dalam tingkat perguruan tinggi, pemerintah juga menyediakan program bagi mahasiswa, seperti program Bidik Misi. Beasiswa Bidik Misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus. Pemanfaatan pajak tidak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi pajak juga berkontribusi dalam program kesejahteraan masyarakat. Program kesejahteraan sendiri adalah program Kartu Keluarga Sejahtera yang merupakan program pengganti Kartu Perlindungan Sosial. Kartu ini merupakan penanda bagi keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. Kemudian, kontribusi pajak dalam pembangunan infrastruktur dapat kita lihat dan kita rasakan dari adanya fasilitas-fasilitas jalan maupun gedung-gedung. Beberapa di antaranya adalah: pertama, pembangunan flyover. Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Kedua, pembangunan gedung pemerintahan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah. Ketiga, pembangunan rumah ibadah dengan menggunakan dana pemerintah yang ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat daerah tersebut. Pada intinya, pajak yang kita bayarkan kepada negara dipergunakan untuk menunjang kesejahteraan dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, sudah selayaknya setiap individu memahami dan mengerti pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Orang bijak taat pajak.